Shalom, selamat pagi. Kami sampaikan jika pada pagi hari ini kita ada di hadapan Tuhan, semua karena kasih anugerah yang telah Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Mari kita datang di hadapan-Nya. Mari kita bawa segenap hati kita, hidup kita saat ini kita letakkan di bawah kaki salib Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memerintah atas hidup kita. Kasih-Nya boleh bekerja dalam setiap langkah hidup kita. Kami undang untuk seluruh sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Jiwa
hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengetahui setiap pribadi lepas pribadi saat ini yang ada di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Kami rindu menikmati lawatan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Kami meyakini Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertata di atas setiap puji-pujian umat-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Kuduskan segenap hidup kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Engkau Bapa. Dan itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Dan menjadi iman pengharapan kami di dalam Engkau Bapa. Kami meyakini Tuhan, urapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau menguduskan setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan duduk bersimpuh di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir Tuhan dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin kami. Kiranya Tuhan, puji-pujian itu ada dalam setiap lidah mulut kami. Karena kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Engkau yang bertata di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari kami boleh meninggikan nama Engkau. Kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Karena Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau yang senantiasa bekerja atas hidup kami. Kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Kami persilakan untuk sidang jemaat Tuhan duduk kembali. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kita rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Semusim berlalu, haleluya Yesus. Namun Kau selalu, amin Tuhan, amin, haleluya. Amin Yesus, haleluya. Dan setiamu
Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun juga, kasih Tuhan tidak pernah layu di dalam hidup kita. Dia selalu ada buat kita. Dialah jalan keluar di dalam setiap apa yang kita hadapi. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh mempercayai firman Tuhan. Yang di dalamnya ada kekuatan yang boleh membangkitkan setiap roh. Untuk kita boleh melangkah percaya bersama Tuhan. Walaupun kita ada di tengah-tengah badai, tetapi perlindungan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berserah di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, aku menanti-nantikan Engkau. Aku menyembah Engkau, Yesusku, Rajaku. Biarlah kuasa Tuhan boleh turun di tengah-tengah kita. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Yang di dalam permasalahan Tuhanlah yang memberi jalan keluar. Karena Dia adalah Tuhan kita yang hidup. Mari sidang jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan katakan firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan setiap roh dan jiwaku. Biarlah saat ini aku boleh datang di hadapan-Mu. Aku boleh mengangkat tanganku Tuhan. Apapun yang kita bawa pada pagi hari ini, kita boleh menyerahkan di bawah kaki salib Yesus. Di mana Tuhan Yesus sendiri yang akan bekerja buat kita. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara adalah salah satu orang yang menantikan Tuhan, yang menantikan pertolongan daripada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan boleh turun tangan atas kita, karena pertolongan kita ada di tempat yang maha tinggi. Kekuatan kita yang ada pada Tuhan Yesus. Biarpun kita ada di tengah-tengah badai saat ini, tetapi kita boleh mendapat kekuatan baru yang daripada Tuhan. Urapan Tuhan nyata atas hidup kita. Pekerjaan Tuhan nyata atas hidup kita. Biarlah saat ini kita boleh berserah di bawah kaki salib Tuhan. Kita katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah perlindunganku Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh menanti-nantikan dengan iman dan pengharapan kami kepada Engkau. Karena Engkaulah Allah yang hidup. Engkau Allah yang ada senantiasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan setiap hidup kita. Boleh menjawab setiap apa yang kita hadapi saat ini. Dan boleh menjadi kekuatan kita. Firman-Nya boleh melawat kita pada saat ini. Hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Mari kita datang dan sujud di hadapan-Nya. Kita akan menjadi Maria-Maria yang duduk diam di hadapan Tuhan. Dan kita boleh mendengar suara Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita. Haleluya Bapa. Mari kita katakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Katakan dengan iman. Ketika firman-Mu itu ada bersama kami Tuhan, maka kuatlah roh kami dan iman kami kepada Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang sebentar boleh menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah setiap ucapan yang keluar dari mulut beliau semua adalah isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu, yang boleh memberi kekuatan di dalam hidup kami, yang boleh memberi jalan keluar atas setiap apa yang kami hadapi saat ini. Terlebih Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami kepada Engkau, karena Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari tiba saatnya kita mau mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pujian penyembahan kita hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu menyertai dalam setiap musim kehidupan. Karena kasih setianya itu
begitu besar dan tidak habisnya di dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita akan belajar dengan tema berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Keluaran 33 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ini merupakan satu permohonan dari Musa. Apa yang Musa inginkan, yang Musa mohonkan kepada Tuhan, di mana katakan bahwa Musa menginginkan Tuhan itu menyertai, Tuhan itu berjalan bersama dia. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa Musa memiliki satu permohonan, keinginan Tuhan bersama dengan dia? Karena Musa tahu bahwa menghadapi ke depan dalam perjalanan hidup Musa bersama dengan umat Allah bukan sesuatu yang mudah. Musa juga tidak tahu apa yang akan dihadapi ke depan itu. Sehingga Musa tahu keberadaannya bersama dengan umat Allah. Mereka tidak mampu, mereka tidak kuat, mereka tidak bisa menghadapi apa yang belum tahu yang akan dihadapi. Dan atau apa yang sedang dialami. Karena kita melihat perjalanan dari umat Allah ini untuk menuju kepada tujuan dari Tuhan, yaitu negeri yang penuh dengan damai sejahtera berkelimpahan. Negeri yang penuh dengan kemenangan. Mereka berjalan harus melewati berbagai macam kondisi. Oleh sebab itu Musa dia katakan, Tuhan pimpin kami, berjalanlah bersama dengan kami. Kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, kalau Tuhan tidak menyertai, dia enggak mampu, ya, tidak mampu. Jangan suruh aku berangkat dari sini, jangan suruh aku melakukan, mengarungi kehidupan tanpa
pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang kita alami. Dan bahkan hari-hari ini yang kita alami bersama, bukankah sesuatu hal yang membuat kita seringkali kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Hari ini kita mau belajar seperti Musa. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Jangan suruh kami berjalan. Jangan suruh kami berangkat. Jangan suruh kami itu melakukan sesuatu untuk menghadapi sesuatu tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Engkau berjalan bersama dengan kami. Yang menjadi pertanyaan dalam hidupnya, bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan? Apa faedahnya? Apa keuntungannya? Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar hari ini berjalan bersama Tuhan. Apa artinya berjalan bersama Tuhan? Berjalan bersama dengan Tuhan artinya kita harus melangkah di dalam iman. Kita harus melangkah dengan iman dan persatuan dengan Tuhan selama hidup kita. Adakah di dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini kita percaya, kita melakukan, kita bertindak dengan iman, dan kita bersatu dengan Tuhan selama perjalanan hidup ini? Kalau kita tidak memiliki iman, maka kita akan goyah. Kita tidak akan mampu, karena ada banyak hal yang kita hadapi. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Hari ini kita sudah tahu masa pandemi tidak berakhir dan belum berakhir. Kalau kita perhatikan berita-berita bahwa ada perkembangan. Perkembangan apa? Virus yang sudah bermutasi. Ya. Dan membuat apa Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan? Kita menghadapi stres, ketakutan. Tapi hari ini mari kita mau belajar bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Mari kita mau melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan. Kita harus punya satu kesatuan di dalam Tuhan, di dalam mengarungi kehidupan kita. Musa, dia memohon kepada Tuhan. Musa, dia percaya kalau Tuhan menyertainya, maka Musa bersama dengan umatnya, dia mampu untuk menghadapi apapun yang terjadi, apapun yang harus dihadapi, sampai kepada tujuannya, di mana Tuhan menentukan. Kata berjalan bersama dengan Tuhan artinya berjalan searah yang benar. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan ke arah yang benar, dengan selalu fokus kita kepada Tuhan, dan kita mau dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita berjalan ke arah yang benar dengan selalu fokus kita kepada Tuhan? Sudahkah di dalam perjalanan hidup kita, kita mengikuti pimpinan? Bukankah seringkali kita melampaui, mendahului, ya, berjalan di depan? Bukankah seringkali
kita tidak terfokus kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada apa yang kita hadapi, apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Bukankah juga seringkali kita tidak mau mengikuti pimpinannya? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini yang dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus berjalan ke arah yang benar dengan fokus kita kepada Yesus Kristus dan kita mau dipimpinnya. Kalau kita percaya dan kita mengakui bahwa diri kita adalah sebagai murid Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti kalau kita berjalan bersama Tuhan, biarkan diri kita itu ada di belakang. Diri kita harus mau mengikuti pimpinan kita. Kalau dia mengatakan ke kanan, dia berjalan ke kanan, kita pun juga harus berjalan ke kanan. Ya. Bukan kita mendahului pimpinan kita, tapi kita mau mengikuti. Sudahkah kita mengikuti? Musa merindukan supaya di dalam perjalanannya itu adalah perjalanan yang searah kebenaran dan menurut akan pimpinan Tuhan. Coba kita perhatikan perjalanan mereka, Musa dengan umat Allah berada di padang gurun padang belantara. Bisakah dia sampai kepada tanah perjanjian kalau tidak ada pimpinan Tuhan? Kalau tidak mau menurut akan pimpinan Tuhan, Tuhan yang setia, maka Tuhan memberikan itu pimpinannya dengan jalan apa? Tiang awan, tiang api. Kalau tiang awan itu terangkat, maka harus semua diberesin, berjalan searah, sejalan dengan tiang awan dan tiang api. Kalau berhenti, berhenti. Itulah petunjuk. Itu yang katakan berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak searah dalam kebenaran dan kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan, coba kita mau bayangkan ketika malam hari, ya harus berhenti dan Tuhan berikan tiang api untuk menghangatkan, untuk menjadi penerangan, untuk membuat kita nyaman. Kemudian kita katakan, oh aku tidak mau berhenti, aku masih kuat, aku masih mampu untuk berjalan. Coba saudara berjalan, apa yang terjadi? Kita tidak tahu arah. Benar gak? Gelap. Bukankah seringkali ketika kita ada di dalam kegelapan, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Seakan-akan kita sudah berjalan dengan benar, tapi ternyata kita berbalik arah. Atau ternyata kita menyimpang dari arah yang sebenarnya. Dan apa yang terjadi? Kita akan tersesat. Hari-hari ini kita mau belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Musa merindukan. Engkau berjalan bersama, baru aku mau berangkat. Tinggalkan dan berjalan dalam menurut Engkau Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama Tuhan itu artinya memiliki sebuah persekutuan. Memiliki satu persekutuan yang ideal dan harmoni dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita harus seirama dengan Tuhan. Coba kalau kita berjalan dengan seseorang atau berjalan dengan pasangan kita. Kalau kita jalannya cepat, istri kita jalannya lambat, bisa enggak? Keperontal-perontal. Ya. Saya dengan istri saya, jalannya cepat saya. Saya seringkali katakan, jangan cepat-cepat.
Ya, ketinggalan. Demikian juga bisa sebaliknya. Tapi coba katakan, berjalan bersama itu berarti seiring, seirama, sehingga menjadi satu harmonis. Adakah kita, persekutuan kita dengan Tuhan adalah harmonis? Atau selip-selipan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Musa merindukan supaya perjalanan hidupnya bisa berjalan seirama dengan Tuhan. Memiliki satu persekutuan yang harmonis, yang indah. Supaya apa? Supaya bisa tepat dan sampai kepada tujuannya. Coba kita perhatikan pemain musik, ada berapa personal. Dan ketika mereka melakukan bersama-sama, apa yang terjadi? Harmoni. Betul kan? Kita dengar enak. Coba kalau satunya jalan sendiri, buanter sendiri, satunya ganduli iramanya. Apa yang terjadi? Tidak ada keharmonisan. Tidak ada harmoni, kita katakan ini suara seperti apa? Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo kita buat persekutuan kita dengan Tuhan itu harmoni, seirama dengan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu kerinduan dalam hidup kita. Sebagai Musa yang merindukan berjalan bersama dengan Tuhan sampai kepada tujuan. Berjalan bersama dengan Tuhan artinya juga tidak boleh menyertakan oknum lain di dalam perjalanan. Tidak boleh menyertakan oknum lain dalam perjalanan. Artinya apa? Satu-satunya oknum yang berjalan bersama kita adalah Yesus. Yang artinya bahwa Yesus sebagai prioritas utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Kita enggak bisa. Firman Tuhan mengatakan kita enggak bisa dengan dua Tuhan. Maka satu kita akan mengasihi Tuhan dan satu lagi kita pasti akan benci dengan Tuhan. Kita tidak bisa menginjakkan kaki kita kiri dan kanan kepada dua perahu. Perahu satunya membawa ke kanan, perahu yang satunya membawa ke kiri. Apa yang terjadi? Jatuh, terjebur. Berjalan bersama dengan Tuhan, artinya kita harus fokus, prioritas utama dan terutama adalah Yesus. Yesus satu-satunya yang mendominasi di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sudahkah hidup kita dalam perjalanan hidup kita Tuhan Yesus yang mendominasi di dalam perjalanan hidup kita? Dan kalau dia satu-satunya Tuhan yang menyertai prioritas utama dan utama dalam hidup kita, tentunya kita akan sampai kepada tujuan. Tentunya kita ada yang mendapatkan, saya katakan, fokus, faedahnya, keuntungannya berjalan dengan Tuhan. Nanti kita akan melihat apa yang akan. Musa bisa punya pengalaman ini. Musa memberikan teladan di dalam hidup kita. Saya menjadi pertanyaan tadi, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan? Apa faedahnya, apa keuntungan kita kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan? Mari kita mau belajar bersama untuk hari ini. Kita perhatikan zaman ini terus bergulir. Tadi nyanyian mengatakan semusim berlalu. Ya, bergulir terus. Sehingga
apa yang kita lakukan? Kita akan berpikir bagaimana menjalani kehidupan kita itu dengan baik. Bagaimana kita bisa berjalan, bagaimana kita bisa menjalani hidup kita dengan musim-musim yang berbeda. Ya, ketika musim panas kita bisa berjalan, mengarungi, menjalani hidup itu dengan baik, tanpa adanya rintangan. Pada musim dingin demikian juga. Dalam musim apa saja dalam hidup kita. Karena perhatikan tadi, dunia zaman ini terus bergulir. Hari ini tidak akan sama dengan esok. Esok tidak akan sama dengan lusa. Ya, terus. Nah, bagaimana kita bisa menjalani hidup kita dengan baik tanpa adanya rintangan? Kita tidak tahu seperti apa kehidupan yang akan datang. Apa yang akan terjadi? Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Musa juga tahu apa yang akan terjadi secara pribadi dan bersama-sama dengan umat Allah yang begitu besar. Maka dia merindukan, dia memohon supaya Tuhan itu bersama dengan dia dalam setiap langkah kehidupannya. Supaya apa? Supaya bisa berjalan dengan baik tanpa ada rintangan yang akan menghancurkan kita, melemahkan, menggagalkan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, permasalahan masalah masa depan gitu, membuat manusia seringkali kehilangan fokus. Ya, kehilangan fokus. Fokus kepada siapa? Kepada seorang pribadi yang sudah mempersiapkan segalanya. Permasalahan, tekanan dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, seringkali kita kehilangan fokus kita kepada seseorang atau seorang pribadi yang sebenarnya dia sudah mempersiapkan segalanya. Apa kehilangan apa? Fokus kita kepada Yesus. Benar? Kita kehilangan karena apa? Karena masalah kita, tekanan dalam hidup kita, masa depan kita. Bukankah seringkali kita tidak terfokus kepada Tuhan yang sebenarnya sudah menyediakan? Apa yang kita lakukan? Fokus kita terhadap masalah, fokus kita hanya fokus kepada problem hidup kita. Kalau kita fokusnya dalam hal itu, kita tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan dunia. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain selain kita mengandalkan Tuhan. Yesus yang selalu menemani di dalam menjalani hidup ini. Yesus sudah mempersiapkan segala sesuatu, segala kebutuhan kita. Yesus juga tahu apa yang kita hadapi, apa permasalahan hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya katakan sering saya menghadapi hal-hal yang seperti itu. Dan setiap saya dalam keadaan lemah, setiap saya dalam keadaan posisi yang Tuhan itu selalu membawa kepada saya dalam pemahaman, dalam ayat-ayat firman Tuhan yang mengingatkan untuk kami, saya secara pribadi terfokus kepada Tuhan. Saya bertemu dengan seseorang dalam satu keluarga, dia mengatakan, Tuhan itu enggak tinggalin saya. Ya, Tuhan enggak tinggalin saya.
sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Sehingga katakan keluarga ini katakan saya berbahagia memiliki Tuhan. Ya, saya bersuka cita, bersyukur sampai hari ini saya tidak kekurangan apa-apa. Seringkali orang katakan kurang itu relatif, lebih itu relatif. Walaupun dia katakan aku sangat sederhana hidup, tapi Tuhan menghidupi saya. Dan pada waktu itu statement itu membuat saya semakin kuat. Dikuatkan bahwa ada Tuhan. Fokus kita adalah Tuhan. Musa seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, tapi Musa tahu keberadaannya. Ya, Musa tahu bahwa hanya di dalam Tuhan ada ketentraman, ada kedamaian. Walaupun Musa tahu, Musa dan umat Allah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tapi Musa menentukan supaya dalam perjalanannya Tuhan itu berjalan bersama dia. Ya. Apa statement Tuhan? Kita baca di situ. Tuhan mengatakan, aku sendiri loh. Aku sendiri yang hendak membimbing kamu. Ya. Aku sendiri yang akan berjalan bersamamu. Aku sendiri yang akan memberikan ketentraman kepadamu. Hari ini Tuhan berkata kepada saudara dan saya, Tuhan sendiri yang akan membimbing, Tuhan sendiri yang akan menuntun, Tuhan sendiri yang akan memberikan ketentraman di dalam hidup kita. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan berjalanlah bersama dengan aku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, coba kita bisa membayangkan bagaimana jika kita sedang berada di dalam satu masalah. Tanpa kita bersandar kepada Tuhan. Tanpa kita memohon kepada Tuhan, Tuhan sertai aku. Berjalanlah bersama dengan aku. Pasti saya katakan kita akan mengalami depresi. Kita akan stres. Kita akan putus harap, hopeless. Kita akan putus asa. Kita akan gagal total. Apa yang terjadi? Hal-hal yang negatif itulah yang kita dapatkan. Oleh sebab itu mari kita katakan kepada berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Supaya apa? Supaya aku boleh menikmati kasih karunia Tuhan itu. Supaya aku boleh menikmati pertolongan penyertaan Tuhan di dalam hidup yang membuat kita tentram. Ya, tadi katakan kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, stres, saudara. Saya hadapi itu hari-hari ini. Ya, kalau saya berpikir, saya dengan kekuatan saya tidak punya harapan. Ya, saya sudah putus asa. Tapi firman Tuhan terus mengingatkan tadi nyanyian terakhir. Firman-Mu berkata, aku besertamu. Amin. Roh Tuhan memberikan kekuatan di dalam jiwa kita. Kita bersyukur Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, hari ini Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita mau memohon, sertai kami. Dan apa yang terjadi ketika kita bersandar kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka kita akan menikmati sukacita. Ayat mengatakan tadi ketentraman, ayat yang ke-14. Ketentraman, sukacita
walaupun berada di tengah-tengah permasalahan hidup kita. Dan tentunya ini yang menjadi satu kerinduan di dalam hidup kita. Kenapa ada ketentraman, ada sukacita? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang dialami adalah pencobaan yang biasa dan tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Ini bukan satu pernyataan yang membuat kita, kita bebas, kita bisa bersukacita. Ayat itu tidak berhenti, tidak melebihi dari kekuatanmu, kekuatan manusia. Tapi bukankah seringkali kita mengatakan, aku wis gak kuat Tuhan. Aku ndak mampu untuk berjalan, untuk melanjutkan perjalanan hidup. Benar Kak? Kalau hanya cuma sampai di ayat itu. Tapi ayat itu tidak berhenti. Sebab Allah setia. Allah kita adalah Allah setia. Karena Allah setia kepada kita, maka Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Amin. Ini harus kita tidak akan. Seperti yang saya alami Bapak Ibu. Saya saksikan ini. Gak kuat saya, gak mampu. Tapi firman itu terus mengiang dan menguatkan. Karena Allahmu itu setia. Seringkali kita yang gak setia. Benar gak? Seringkali yang kita tidak mau menuruti pimpinannya. Menuruti jalannya. Karena Allah setia, maka Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi dari kekuatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat itu tidak berjalan seperti itu. Maka setiap masalahmu ada jalan keluar. Amin. Setiap masalahmu ada jalan keluar. Sehingga kamu cakap. Betul? Sehingga kita bisa mengatasinya. Wah, luar biasa Bapak. Ya, ini yang membuat kepada kita. Sebab itu hari berjalan bersama dengan Tuhan, maka ada sukacita walaupun kita ada di tengah-tengah permasalahan hidup kita. Apa yang kita hadapi hari-hari ini membuat kita sukacita kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Nah, itu saudara, jangan kita cuma potong saja. Pencobaan tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Oh ya, it's okay. Tapi perhatikan, ketika kita mengalami, kita mengatakan tidak kuat Tuhan, gak mampu. Tapi perhatikan karena Allah setia, maka pencobaan, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan melampaui dari kekuatan kita. Karena ada penyertaan Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita supaya kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan? Mari kita mau belajar. Yang pertama kita fokus kita pada Tuhan. Ya, fokus kita kepada, jangan melihat pada masalah kita. Ya, jangan kita melihat masalah kita lebih besar dari Tuhan. Lihatlah Tuhanmu itu lebih besar dari masalahmu. Ya, enggak gampang. Sekali lagi kita enggak gampang untuk berfokus kepada Tuhan. Sekali yang ada di dalam kehidupan kita, fokus kita adalah masalah. Tuhan, hari ini saya mengalami yang seperti ini Tuhan. Membuat aku stres, membuat aku tidak berdaya, aku putus asa, gagal total. Mengalami hal-hal yang gak enak Tuhan.
Kita lupa. Tadi berjalan bersama dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, melangkah di dalam iman dengan bersatu dengan Tuhan selama hidup kita. Tidak terfokus kepada apa yang kita hadapi, tapi kita fokus kepada Tuhanku yang luar biasa itu. Amin. Kenapa kita harus fokus kepada Tuhan? Mengapa kita harus fokus kepada Yesus? Karena Yesus itu lebih besar dari masalah kita. Perhatikan, Yesus lebih besar. Sebab itu Musa, dia mohon kepada Tuhan, berjalanlah bersama dengan aku. Jangan suruh aku pergi berangkat kalau engkau tidak menyertai. Karena dia tahu bahwa Yesus Tuhan itu lebih besar dari apa yang akan terjadi dan masalah yang ada di depan. Buktinya apa? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Laut terbelah. Ya. Yang menghambat dia. Kiri kanan ada jalan di belakang pasukan Firaun untuk mengejar mereka, untuk menangkap mereka, untuk menawan mereka kembali dalam perbudakan. Tapi apakah Tuhan izinkan? Enggak. Halangan yang di depan yang tidak mungkin bisa dilalui, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Laut terbelah, mereka berjalan. Dan apa yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kau lihat hari ini, engkau tidak akan lihat lagi. Apa yang terjadi? Pasukan Firaun bersama dengan Firaun tenggelam di situ. Artinya apa dikatakan? Ke depan tidak akan masalah itu akan terjadi lagi di dalam hidup kita. Tidak akan kita temui. Karena apa? Kita melihat Allah kita yang lebih besar. Tapi seringkali masalah yang terjadi dalam hidup kita ya itu saja. Betul? Sehingga kita mengatakan itu kelemahan saya. Itu memang beban saya. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita masih hidup di dalam ini, kita fokus kita hanya cuma masalah, gak akan selesai. Kita bisa melihat Tuhan kita yang besar. Tuhan lampaui. Tuhan berikan kemenangan untuk hari ini. Ke depan kita ada masalah, kita tidak akan melihat masalah yang lalu. Tidak akan masalah lalu mengikuti kita. Kita punya pengalaman yang baru. Amin. Mau enggak kita? Atau kita yang lama kita terus ikuti. Ya, seringkali dosa itu kita enggak mau bertobat, kita enggak mau menyelesaikan. Ya terus mengikuti kita. Hari ini mari kita berjalan bersama Tuhan. Maka kita akan mendapatkan sukacita walaupun berada di dalam. Karena apa? Tuhan kita setia. Tuhan tidak membuat kita untuk dicobai melampaui kekuatan kita. Kita berhasil hari ini. Kita berjalan. Lihat perjalanan Musa dengan umat Allah. Betul? Marah, pahit, luar biasa. Tuhan berikan kemanisan. Apakah marah mengikuti lagi? Enggak. Ya kan? Terus dalam perjalanan banyak musuh-musuh dikalahkan. Berjalan terus. Hadapi lagi ada masalah. Berjalan bersama dengan Tuhan. Masalah itu bisa teratasi kembali. Terus. Hari lepas hari diperbarui. Hari lepas hari kita boleh menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin hari-hari ini itu akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau fokus kita kepada Tuhan. Karena Yesus itu lebih besar dari masalah kita. Kenapa fokus kita harus kepada Yesus? Karena Yesus sanggup menyelesaikan segala masalah kita. Amin.
Amin. Yesusmu sanggup untuk menyelesaikan masalah. Jangan ambil kekuatan kita, jangan kita mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan kita. Mari kita katakan, Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Ya. Kalau tanpa Engkau kami tidak mampu. Musa dipilih Allah sebagai pemimpin loh. Saya yakin juga Tuhan berikan kemampuan untuk bisa memimpin. Tapi Musa sadar banyak hal yang harus dihadapi. Oleh sebab itu Musa memohon kepada Tuhan, berjalanlah bersama kami Tuhan. Bersama dengan kami, bersama dengan saya, bersama dengan umat-Mu. Hari ini apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, mari kita pandang kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk menyelesaikan segala masalah. Yang sakit, ekonomimu hancur, rumah tanggamu sudah mulai terjadi goncangan, mungkin perpecahan dan lain sebagainya. Mari percaya kepada Tuhan, fokus kita. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan segala masalah. Karena Tuhanmu adalah Tuhanmu yang besar. Tuhanmu adalah Tuhan yang berkuasa. Mengapa kita fokus kepada Yesus? Karena Yesus selalu menyertai. Yesus memberikan kekuatan, bahkan Yesus memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 katakan, jalan keluar sehingga engkau cakap menanggungnya, sehingga engkau menjadi kuat, sehingga engkau dapat bertahan. Amin. Mari kita mau belajar, fokus kita kepada Tuhan. Ya. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita supaya kita bisa bertahan untuk menghadapi ini. Siapa yang bisa bertahan dalam situasi kondisi yang seperti ini? Ada banyak yang stres, betul. Ada banyak, kemarin juga saya katakan, sedang share dengan keluarga. Ada banyak yang sudah tak tahan. Tapi hari ini kau dengar firman Tuhan. Mohon kepada Tuhan, sertai, berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Dan ketika Tuhan bersama dengan fokus kita kepada Tuhan, kita bisa hidup bertahan. Siapakah yang bisa hidup bertahan? Hanya mereka yang mengandalkan Tuhan. Hanya mereka yang memandang Yesus yang berotoritas, Yesus yang berkuasa. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan? Mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dalam segala hal hendaklah kalian bersyukur. Ya. Dalam segala hal hendaklah kita bersyukur. Kenapa? Ternyata bersyukur itu adalah dikehendaki oleh Allah, yang diingini oleh Allah. Ya. Perhatikan. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kalau kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang diselamatkan, orang terima Yesus, orang yang sudah dipersatukan dengan, maka dikatakan di sini, Tuhan inginkan dalam hidup kita bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala keadaan. Tidak mudah saya katakan untuk kita bersyukur dalam keadaan yang tidak baik. Ya, tidak mudah. Karena itu berlawanan dengan keinginan kita, keinginan daging, keinginan manusia. Saudara, coba kalau kita bangkrut, ya,
Kalau kita punya masalah yang besar, bisa enggak kita bersyukur? Loh ini kita harus dengan hari ini Tuhan katakan, kalau kau ingin Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita minta kepada Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, caranya bersyukur. Ya, bersyukur tadi katakan, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan, artinya kita harus menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus punya persekutuan yang ideal, harmoni dengan Tuhan. Kita mau berjalan mengikuti pimpinannya. Ya, itu katakan ucapan syukur tidak gampang. Tapi ketika kita bisa mengucap syukur, maka kita bisa menikmati penyertaan Tuhan, janji Tuhan, sukacita di dalam hidup kita. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan itu berjalan bersama dengan umat Allah. Dia bersungut-sungut. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mengucap syukur. Coba perhatikan, setiap hari Tuhan beri mana. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengatakan bosan dengan mana, minta daging. Tuhan berikan burung puyuh. Ketika itu didatangkan, apa yang terjadi? Wah, mereka sangat senang. Mereka makan sampai apa yang terjadi? Mohon maaf, makannya murko. Ya, tidak terkontrol kembali. Dan jadi urat. Ayo kita belajar bersyukur di dalam segala. Itu menunjukkan bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan ada bersama dengan kita dalam setiap musim. Tadi nyanyian, semusim berlalu, tapi kita tahu Tuhan pelihara kita. Amin. Amin. Ayo, tidak mudah memang, tapi hari ini Tuhan ajar kepada kita. Di mana saudara berada, dalam kondisi apapun, belajar untuk mengucap syukur. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu renungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Menuruti firman Tuhan. Tadi berjalan bersama Tuhan itu seiring dengan langkah Tuhan. Sudahkah kita berjalan seiring dengan langkah Tuhan? Seperti saya katakan, saya dengan istri saya jalannya cepat, istri saya ketinggalan. Ya, ketinggalan di belakang. Ya, kadang-kadang anak saya katakan nih, papa ini jalannya cepat sekali. Nah ini memang saya berjalannya ini. Ya, tapi kalau kita mau berjalan seiring, maka saya bisa mengikuti langkah istri saya. Istri saya bisa mengikuti langkah saya. Itu berjalan seiring. Ya. Sudahkah kita berjalan seiring dengan langkah Tuhan? Maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Seringkali kita enggak serantan, enggak sabar, kita selip. Kita yang berjalan di depan Tuhan, benar enggak? Dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita enggak sabar. Wah, jalan dulu, apa yang terjadi? Saya sangat yakin kalau kita berjalan di depan Tuhan, artinya apa? Kita yang lebih dulu, kita yang kita utamakan dengan kita. Ya, apa yang terjadi? Kita pasti akan terbentur. Pasti kita akan tidak kuat. Oleh sebab itu ayo kita, biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan, seiring dengan sejalan, menjadi satu kehidupan yang harmonis. Enak kan? Tidak selip-selipan. Biarkan Tuhan itu ada sebagai pemimpin kita yang ada di depan. Semua akan dihadapi, kita hanya jangan mengikut.
Amin. Ayo, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dalam kondisi apapun, biarlah firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang terakhir, libatkan Tuhan dalam setiap apapun. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Allah mampu memberikan pertolongan yang sempurna. Ketika kita melibatkan Tuhan, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita boleh merasakan betapa indahnya dalam berjalan. Amsal 4 ayat yang ke-12. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak tersandung. Janji Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala apapun. Digambarkan bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terlambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Karena tadi kata, libatin Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 45 ayat yang kedua, di mana Tuhan mengatakan, aku sendiri yang hendak berjalan di depanmu. Perhatikan, aku sendiri yang akan berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Ketika Tuhan berjalan di depan kita, ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan berkatakan apa? Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaka dan hendak mematahkan palang-palang besi. Artinya apa? Penghalang-penghalang yang kuat. Masalah-masalah yang besar, apapun besarnya, seperti gunung-gunung, maka Tuhan akan ratakan itu. Amin. Dan kita boleh berjalan dengan sukacita. Kita boleh menikmati sampai tujuan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan. Ayat yang ketiga di dalam Yesaya 45 ini. Apa yang katakan? Aku akan memberikan kepada harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Luar biasa. Bukan hanya Tuhan selesaikan semua masalah kita, termasuk kebutuhan kita, Tuhan berikan kepada kita. Berkat itu Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan harta yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Enggak pernah kita dapat, enggak pernah kita tahu, tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Apa artinya di sini? Bahwa Yesus adalah Allah di atas segala Allah, yang mampu untuk memberikan pertolongan yang sempurna. Yesus sanggup untuk melakukan apapun. Seperti seorang bapa yang menggandeng tangan anaknya. Dia akan menuntun di jalan yang baik. Bapa itu akan menuntun di jalan yang rata. Yesus sebagai seorang bapa bukan hanya menuntun ke jalan yang baik, ke jalan yang rata, tapi dia sebagai bapa yang melindungi anak-anaknya dari apapun. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo. Saudara dan saya hari ini Tuhan berkati. Tuhan sudah berikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan tahu siapa diri kita. Dan kita berjalan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan hanya kekuatan yang Tuhan beri untuk dapat menanggung setiap masalah yang ada, tetapi Tuhan juga memberikan kemenangan bagi kita. Ketika Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang dibedakan. Amin. Apa yang dikatakan di situ? Hasil dari ketika berjalan, maka kita dibedakan dengan bangsa-bangsa lain. Sesuatu yang istimewa di dalam hidup kita.
Kiranya Tuhan memberkati kita untuk hari ini. Mari kita mohon seperti Musa, berjalanlah bersama dengannya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Aku tidak takut, aku tidak gentar, sebab Engkau Allah yang bersama dengan kami. Mari kita akan bangkit berdiri. Haleluya, kita akan nyanyikan Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama dengan sama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, pegang hidup. Ku yakin Kau bersama kami, sama kami. Katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, karena Allah bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, yakin Kau bersama. Inilah kerinduan kami bersama-sama, katakan. Oh, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Oh Yesus, aku tidak takut, aku tidak gentar, sebab Engkau Allah bersama dengan kami. Oh, bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, yang bersama kami. Tuhan yang apapun yang saudara hadapi hari ini, biarlah hari ini kita mengatakan, Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami, berjalanlah bersama kami, karena kami percaya Tuhan Kau menyertai kami. Ketika Kau bersama dengan kami, aku tidak takut, aku tidak gentar. Aku mengalami sukacita, aku mengalami kemenangan, aku mengalami kebahagiaan. Aku dibedakan karena kami punya Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu sebagai satu tanda. Tuhan, kami mohon Tuhan,
berjalanlah bersama kami. Kami tidak mampu untuk menghadapi masa depan. Aku tidak mampu untuk menghadapi masalah, tekanan, penyakit, apapun yang terjadi hari ini dalam hidupmu. Engkau dengar firman Tuhan hari ini. Engkau yang ada di dalam pebaringan, engkau yang ada di rumah sakit, engkau yang tidak berdaya. Mari kita mau angkat Tuhan. Tuhan bersamalah, berjalan bersama kami. Hari ini, ketika kami menikmati, Engkau berjalan bersama kami. Sesuatu yang besar terjadi dalam hidup. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat terjadi, kemenangan besar terjadi dalam hidup. Oh Yesus, berjalanlah bersama, pegang kami Tuhan, pegang hidup kami. Engkau akan melindungi, Engkau akan menjagai kami. Engkau akan membawa kepada jalan yang benar. Engkau akan berjalan bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, kemenangan besar yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya hari ini, ketika Kau berjalan bersama dengan kami Tuhan, tidak ada satupun yang dapat melawan kami. Tidak ada satupun masalah yang akan melemahkan kami, karena Engkau berserta dengan dan bersama dengan kami Tuhan. Hari ini Tuhan akan angkat penderitaan-mu. Hari ini Engkau akan menerima sukacita, Engkau akan menerima kemenangan, Engkau akan menerima kesembuhan. Dan biarlah kita boleh mengangkat hati kita dan tangan kita, Tuhan berjalan bersama kami. Pegang kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Dan hari ini aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita bersama katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang terima kasih. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Tangan-Mu pegang hidupku. Aku yakin Kau bersama. Dengan iman kau katakan, berjalan. Glory Jesus. Jesus. Amen. Yes. Haleluya. Bersama kami berjalan. Amin. Amin, amin. Ku yakin Kau bersama kami.
Kami percaya Tuhan memberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kami hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu kekal dalam hidup kami. Engkau tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan, karena Engkau Allah yang setia. Engkau memberikan jalan keluar kepada kami, sehingga kami boleh tetap bertahan dan menjadi kuat. Kami percaya hari ini kemenangan besar terjadi dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Bukan kami hanya mendengar, tetapi kami mau melakukan firman Tuhan. Kami tidak melihat masalah kami, tapi kami melihat Yesus yang lebih besar dari masalah kami. Dan ajar dalam hidup kami untuk kami boleh mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami boleh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan melibatkan Engkau dalam setiap masalah, setiap apapun di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih. Engkau sudah melawat kami percaya Tuhan, Engkau sudah melawat bangsa negara kami. Berkati, berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada aparat RT RW, ke pelosok-pelosok. Kami percaya Tuhan, Engkau juga telah membebaskan kami. Engkau membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain, di mana Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia mendapatkan keselamatan, dilawat oleh Tuhan. Dan itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan terus memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Sekarang saudaraku yang kasih, kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati engkau. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita.